Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Agustini. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 tema 5 subtema 3 pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semuanya? Ada yang pusing? Ada yang batuk pilek? Tidak. Semuanya sehat ya? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Faza memimpin berdoa. Siap di tempat berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mas Faza. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tahu kita sudah sampai tema berapa? Tema 5 ya. Oke, sebentar Bu Fitri akan mencoba untuk share screen. Oke, sudah terlihat semuanya? Halo, sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5 subtema 3 pembelajaran ketiga. Namun sebelumnya Bu Fitri punya peraturan sebelum belajar. Peraturannya apa saja? Yuk coba kita baca bareng-bareng. Peraturan yang pertama yaitu berdoa dan SOP pagi sebelum belajar. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah berdoa. Sekarang waktunya untuk SOP pagi. Nah, silakan Mas Faza dipimpin untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya berdiri ya. Yuk, dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, Raya. Indonesia pada harimu di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah lainmu, marilah kita bersatu Oke, sudah. Silahkan dilanjut dengan tepuk PPK, Mas Faza. Tepuk BPK. Religius, Jurnalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam BPK. salam cerdas, karakter, luar biasa. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih Mas Faza. Nah, untuk peraturan yang pertama sudah. Sekarang peraturan yang kedua, mempersiapkan alat tulis. Silakan anak-anak mempersiapkan alat tulisnya. Buku tema 5 dipersiapkan, buku tulisnya juga dipersiapkan, alat tulis juga dipersiapkan. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, masuk ke peraturan yang ketiga. Anak-anak harus berkonsentrasi menyimak materi. Hari ini kita akan belajar banyak hal, jadi anak-anak harus menyimak materi dengan baik ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, sip. Kalau sepakat, yuk kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama, kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat magnet dengan cara digosok. Nah, untuk indikatornya ada 5. Indikator yang pertama yaitu 3.6.1 menentukan isi teks formulir pengiriman barang. 4.6.1 menyajikan isi teks formulir pengiriman barang.
Kemudian untuk indikator selanjutnya yaitu 3.5.1 menjelaskan cara membuat magnet, 3.5.2 menganalisis cara membuat magnet, dan yang terakhir 4.5.1 melakukan percobaan tentang cara membuat magnet dengan digosok. Oke, lanjut ya. Sebelum kita lanjut, Bu Fitri hari ini punya kata-kata motivasi nih untuk anak-anak semua. Nah, silahkan coba Mbak Safa dibaca motivasi hari ini. Apa? Ada tidak ya Mbak Safa ya? Anak pintar itu, Bu. Ya, silahkan dibaca. Ayo. Anak pintar adalah anak yang rajin belajar, beribadah, dan membantu orang lain. Nah, si pintar. Jadi motivasi hari ini, anak pintar adalah anak yang rajin belajar, beribadah, dan membantu orang lain. Kalau mau jadi anak yang pintar, tidak hanya belajar aja. Anak-anak harus rajin beribadah dan juga rajin membantu orang lain. Kalau di rumah suka membantu orang tua atau tidak? Suka, Bu. Suka ya. Sip, bagus semuanya. Oke, kalau sudah, Bu Fitri lanjutkan ya. Ayo cari tahu, apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Siapa yang pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Pernah, Bu. Oh, Mbak Rina pernah ya. Nah, ternyata kita bisa loh membuat magnet sendiri. Bagaimana ya caranya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng yuk. Sebelum kita belajar tentang cara membuat magnet, kita ingat dulu apa itu sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, apa? Coba Mbak Rina dibaca. Magnet dapat menarik benda tertentu seperti besi dan baja. Nah, betul, magnet dapat menarik benda tertentu seperti besi dan juga baja. Kemudian yang kedua, apa Mas Dava dibaca? Dua kutub magnet terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Betul, jadi kutub magnet itu ada dua, yang terdiri dari kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian yang ketiga, apa Mas Faza dibaca? Kutub sama, tolak menolak. Kutub berbeda, tarik menarik. Nah, betul. Jadi kutub yang sama akan tolak menolak. Jadi kalau kutub yang sama, misalnya utara dengan utara didekatkan, itu akan tolak menolak. Kalau kutub yang berbeda didekatkan, itu akan tarik menarik. Begitu ya. Lalu bagaimana cara membuat magnet? Apa saja ya caranya? Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Cara yang pertama yaitu membuat magnet dengan cara digosok. Digosok ini dengan cara menggosokkan magnet dengan logam yang secara searah. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi nanti prakteknya itu anak-anak akan membuat magnet dengan cara digosok. Anak-anak sudah menyiapkan alat dan bahannya. Kemarin sudah Bu Fitri minta untuk menyiapkan ya. Sudah, Oke, nah kalau sudah nanti kita akan membuat bersama. Ya, membuat magnet dengan cara digosok. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara apa? Coba dibaca. Induksi. Induksi, yaitu dengan mendekatkan benda logam ke magnet dalam waktu tertentu sampai logam tersebut mempunyai sifat kemagnetan. Jadi induksi itu artinya didekatkan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu apa itu? Dengan elektromagnetik. Ya, betul Mbak Rina. Dengan cara elektromagnetik, yaitu mengalirkan arus listrik searah pada benda logam sehingga menimbulkan sifat magnet pada logam tersebut. Nah, ini contoh gambarnya. Pakunya ini diikatkan menggunakan kabel. Ini ya, kemudian dihubungkan dengan menggunakan baterai. Nah, ini artinya dialiri arus listrik sehingga paku ini bisa menjadi magnet dan bisa menarik paku-paku kecil ini. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Setelah kamu mengetahui cara membuat magnet, yuk kita coba membuat magnet dari cara yang paling mudah, yaitu digosok. Nah, kemarin Bu Fitri sudah minta anak-anak untuk menyiapkan alat dan bahannya ya. Sudah disiapkan semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, yuk diperlihatkan semuanya. Silahkan. Mas Fazal mana alat dan bahannya? Yuk Mbak Safa diperlihatkan mana?
Paku kecil sudah disiapkan, paku besar, magnetnya. Oh ya, Mas Dava sudah lengkap semuanya ini. Sebelum membuat magnet, Bu Fitri akan tampilkan LKPD-nya. Silahkan disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. kegiatan yang pertama hari ini. Nah, membuat magnet dengan cara digosok. Alat dan juga bahannya, yang pertama magnet, yang kedua paku ukuran besar 1 buah, dan yang ketiga paku payung ukuran kecil 15 buah. Sudah disiapkan semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, yuk kita bareng-bareng mengikuti langkah berikut. Nanti anak-anak mengikuti ya. Yuk sambil dibaca, sambil anak-anak mencoba untuk mempraktekkan membuat magnetnya. Nah, anak-anak juga bisa menonton video cara membuat magnet dengan cara gosok. Semoga video ini lebih mempermudah anak-anak semua ya. Magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah: gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu Jadi ke ujung menggosokkannya lain. itu searah atau dua arah anak-anak? Perlu diingat, penggosokan Satu magnet arah, terhadap Bu. satu arah. Yuk dilanjutkan. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Sudah ditonton ya videonya ya. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. nanti tugasnya anak-anak menggosokkannya berapa kali? Yang pertama? 5 kali. 5 kali. Nah, yang kedua berapa kali? 15 kali. 15 kali. Yang ketiga berapa kali? 30 kali, Bu. 30 kali. Nah, hasilnya bagaimana anak-anak? Semakin banyak gosokannya, paku yang tertarik bagaimana? Semakin banyak. Oh iya, pakunya semakin banyak ya anak-anak ya. Nah, silahkan setelah ini anak-anak membuat laporan percobaannya ya. Ya, Bu Guru. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. oke. Ya, Bu. Ada yang sudah membuat laporan percobaan? Coba dilihatkan di kamera. Sudah, Bu. Coba mana Mbak, lihat. Mbak Lulu sudah? Oh, pinter. Mbak Safa juga sudah. Nah, nanti supaya Bu Fitri bisa menilai anak-anak, nanti mengirimkan hasilnya ke link Padlet yang Bu Fitri kirimkan di grup WA ya. Ya, Bu. Oke, sip, pintar semuanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan pembelajaran yang selanjutnya, kita ice breaking dulu. Siapa yang sudah pernah mendengar lagu Hoki Poki? Yuk kita ice breaking dulu. Ikuti Bu Guru ya. Yuk. Kanan ke depan, kiri ke depan, semua tangan ke depan, lalu digoyang-goyangkan. Menari hoki poki, digoyang-goyang. Bahu kanan ke depan, bahu kiri ke depan, semua bahu ke depan, lalu digoyang-goyangkan. Menari hoki poki, digoyang-goyang. Yuk diikuti semua. Kanan
ngantuk ya anak-anak ya? Halo? Tidak ngantuk ya? Oke, kalau tidak ngantuk kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Oke, pada saat anak-anak mendaftar sekolah, pasti anak-anak pernah mengisi formulir ya? Pernah belum dulu? Oke, pernah. Nah, sekarang apa itu formulir? Apa saja fungsinya? Yuk coba kita cari tahu bareng-bareng. Jadi formulir itu adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran. Fungsinya apa anak-anak? Coba sekarang dibaca dari fungsi yang pertama Mbak Rina. Penyeragaman pendataan. Nah ya, jadi untuk penyeragaman pendataan. Kemudian fungsi yang kedua apa Mas Dava? Oh kok tidak ada ya? Yang lainnya saja, coba sekarang Mbak Lulu. Fungsinya apa Mbak Lulu yang kedua? Mempermudah penggolongan data. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, fungsinya apa Mbak Fani? Betul. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah pemberkasan dalam sistem ataupun tempat. Jadi anak-anak itu kalau misalnya formulir pendaftaran untuk sekolah itu digunakan oleh sekolah untuk apa? Mempermudah penggolongan data. Nah, di sini ada macam-macam formulir anak-anak. Apa saja formulirnya? Yang pertama, formulir keanggotaan. Misalnya anak-anak menjadi anggota suatu organisasi. Itu nanti anak-anak sebelum masuk jadi anggota harus mengisi formulir dulu. Kemudian yang kedua, formulir pendaftaran. Nah, kalau mau daftar sekolah atau mau daftar ke paguyuban apa, anak-anak juga harus mengisi formulir pendaftaran. Kemudian formulir pengiriman. Misalnya anak-anak mau mengirim barang ke suatu tempat, ke tempat saudaranya atau ke tempat simbahnya yang ada di luar kota. Nah, sebelum dikirim ke kurir, anak-anak juga harus mengisinya dulu ya di jasa pengiriman. Mengisi formulirnya, misalnya alamatnya di mana, namanya siapa, kemudian nomor HP-nya berapa dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi wesel dan kartu pos, dan yang terakhir yaitu daftar riwayat hidup. Yuk coba kita cari tahu lagi. Toko mainan di dekat rumahku sering mengirim barang keluar daerah menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, mereka terlebih dahulu mengisi formulir pengiriman barang. Apa saja isi formulirnya ya? Yuk kita cari tahu. Kita sambil simak LKPD dan juga bahan ajar yang sudah Bu Fitri kirimkan di grup ya. Nah, ini ada data penerima, data pengirim dan juga data lainnya. Untuk data penerima ini ada petunjuk untuk pengisinya. Data pengirim juga sudah ada petunjuknya. Nah, silahkan nanti tugasnya untuk kegiatan yang kedua yaitu anak-anak melengkapi formulir pengiriman barang tersebut dengan teliti. Dulu sebelum pembelajaran tentang formulir pengiriman barang, anak-anak sudah pernah mengisi daftar riwayat hidup ya? Sudah. Nah, untuk hari ini tentang pembelajaran tentang formulir pengiriman barang, tentu anak-anak akan lebih mudah dalam mengerjakannya karena dulu sudah pernah mengerjakan. Oke, sudah siap semuanya? Silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, coba diperlihatkan bagaimana hasilnya. Oke, sip. Semuanya sudah pinter ya menulis formulir pengiriman barang ya. Sudah betul ya. Nah, silakan nanti hasilnya ini difoto kemudian dikirim ke link Padlet yang Bu Fitri kirimkan di grup ya. Ya, Bu. Supaya nanti Bu Fitri bisa langsung menilai hasilnya. Setuju? Setuju. Oke, sebelum Bu Fitri akhiri pembelajaran hari ini,
Bu Fitri ada kuis untuk anak-anak. Nah, linknya sudah Bu Fitri kirimkan di grup WA. Silahkan dilihat, kemudian diklik. Yuk, semuanya mengerjakan kuis ya. Ya, Bu. Yuk, anak-anak bisa mengerjakan kuis dimulai dari sekarang. Ya, Bu. Ingat, mengerjakannya harus hati-hati. Jangan terburu-buru, harus teliti supaya nanti hasilnya jadi bagus. Ada berapa soal ya anak-anak ya? Ada 10 ya soalnya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Ada yang kesulitan dengan kuisnya? Yuk, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, tapi dikerjakan dulu ya kuisnya ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagaimana hasilnya Mbak Lulu? Sudah, Bu. Oke, sip. Ya. Bagaimana hasilnya Mas Faza? Mbak Lulu dapat nilai berapa? 90. Oke, sip. Mas Faza dapat nilai berapa, Mas? Sudah, Bu Guru. Oke, Mbak Fani dapat nilai berapa, Mbak Fani? 100, Bu. Oke, sip. Bagus. Pinter deh. Mbak Safa, Mas Dafa, sudah belum? Sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, hasilnya bagaimana? Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Semuanya mudah ya. Nah, hasilnya nanti silahkan anak-anak kirim ke link Padlet berikut ya. Nanti akan Bu Fitri kirimkan juga ke grup WA. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nanti semua hasil kegiatan hari ini, kegiatan 1, kegiatan 2, silahkan dikirimkan ke link Padlet berikut ya. Nanti supaya bisa Bu Fitri segera nilai. Ya, Bu. Oke, Fitri lanjutkan ya. Nah, masuk ke kesimpulan dan juga refleksi. Nah, coba Mbak Rina, coba ceritakan pembelajaran hari ini. Mbak Rina belajar apa saja? Saat membuat magnet Terus? dan formulir pengiriman barang. Sih, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang formulir pengiriman barang dan cara membuat magnet dengan cara apa? Digosok. Betul. Kemudian, adakah kesulitan dalam kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ya, semuanya mudah ya. Oke, nah untuk selanjutnya besok pagi kita akan belajar tentang apa? Siapa yang tahu besok pagi kita akan belajar tentang apa? Nah, betul. Besok pagi kita akan belajar tentang cara membuat magnet tapi dengan cara induksi dan juga elektromagnetik. Jadi, besok pagi harus lebih semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, Ya, bagaimana Bu. perasaan anak-anak hari ini? Senang atau tidak perasaannya? Senang. Senang ya. Oke, sip. Nah. Bu Fitri tutup. Tidak henti-hentinya Bu Fitri mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, sebelum kita tutup, kita SOP siang dulu yuk. Mas Faza silahkan dipimpin bernyanyi. Nyanyinya mau lagu apa hari ini? Oke yuk, halo-halo Bandung dipimpin Mas Faza yuk.
Dihitung, Mas. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periatan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Tepuk PPK, Mas Faza. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, kalau jargonnya kelas 6 masih ingat jargon kelas 6? Kelas yang ahli, asik, ceria. Kita coba ya. Kelas 6, kelas yang ahli, asik, ceria. Oke, Mas Faza, silahkan dipimpin berdoa. Siap di tempat berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Faza. Nah, anak-anak, sebelum Bu Fitri akhiri, Bu Fitri mohon maaf jika hari ini ada kesalahan kata maupun perbuatan yang Bu Fitri buat. Nah, semoga besok pagi anak-anak semakin semangat belajar, semoga anak-anak semakin ceria, kemudian anak-anak semakin berprestasi karena anak-anak sudah kelas 6. Setuju semuanya? Oke, tetap semangat ya. Bu Fitri akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Boleh live Google Meet ya.